Berawal dari sebuah hobi, Dr. Ria Novida Talaumbanua mengoleksi anggrek spesies atau yang dikenal juga anggrek hutan sejak November 2008 lalu, sejak Dr. Ria menjabat sebagai direktur sebuah rumah sakit pemerintah di Pematang Siantar. Kebetulan saya memang senang anggrek hutan dan saya melihat bahwa kenapa ya mereka menjual di tepi jalan, sehingga saya tertarik dan terlihat bahwa mereka itu banyak sekali menjual anggrek hutan ya. Dan saya pernah pergi ke salah satu taman anggrek di Jakarta yang satu batang itu dijual oleh pedagang di sekitar Tiga Balata, Tiga Dolok itu hanya 70.000, yang mereka rasa itu udah mahal sekali ya. Padahal itu sampai di salah satu pedagang bunga di kota besar itu 1 juta, 1,2 juta, 1,3 sampai 2 juta satu batang, bayangkan. Perjalanan panjang dalam melestarikan anggrek hutan ini menjadi sebuah inspirasi untuk mengenalkan kepada dunia kekayaan alam Indonesia yang rentan akan kepunahan. Dr. Ria Novida Talaumbanua sejak menjabat sebagai direktur rumah sakit pemerintah di Pematang Siantar sudah menekuni salah satu hobinya, mengoleksi anggrek. Parapat, sebuah kota wisata yang berada di tepi Danau Toba, salah satu danau terbesar di dunia. Jarak tempuh kota Pematang Siantar ke kota wisata Parapat sangat dekat. Dapat ditempuh hanya dalam waktu 40 menit dengan mobil. Tadinya kan saya nggak sengaja karena saya sering bolak-balik Parapat, Siantar, dan tertarik ya kepada ada pedagang-pedagang yang menjual bunga anggrek hutan ya. Dan kebetulan saya memang senang anggrek hutan dan saya melihat bahwa kenapa ya mereka menjual di tepi jalan, sehingga saya tertarik dan terlihat bahwa mereka itu banyak sekali menjual anggrek hutan ya. Harganya itu murah sekali, yaitu sekitar antara 20.000 sampai 50.000. Mereka menganggap mahal kalau mereka bilang ini 75.000, nah itu artinya mahal gitu ya. Tapi rata-rata sekitar 20-30.000 satu rumpun bunga anggrek hutan tadi. Akhirnya saya beritahu ya, saya tanya kepada mereka kenapa ya mereka menjual anggrek ini dan untuk siapa gitu. Lantas mereka bilang bahwa tadinya mereka itu mencari pakis karena banyak pesanan-pesanan pakis ya dari pedagang-pedagang bunga baik di luar kota Parapat bisa sampai ke Medan gitu. Nah, di dalam pakis-pakis itu di tengah hutan itu selalu menempel bunga-bunga anggrek hutan. Nah, anggrek hutan yang ada di pakis itu akhirnya mereka kumpulin gitu. Dan mereka taruh di tepi jalan di tempat mereka menjual pakis tadi. Dengan bertambahnya para peminat dan pembeli anggrek hutan, khususnya wisatawan yang melintas menuju Parapat, maka pencarian anggrek di hutan juga semakin gencar, bahkan harus menebang pohon-pohon besar. Akhirnya saya tanya kepada mereka jenis anggrek apa saja yang pernah mereka dapatkan di tengah hutan. Mereka sampaikan kepada saya mulai dari rumpun kecil sampai yang rumpun besar, sampai kepada ada satu anggrek yang namanya anggrek harimau yang mereka sampaikan kepada saya anggrek yang paling mahal gitu. Ada anggrek bu yang paling mahal itu anggrek hutan atau anggrek macan itu sampai 75.000 sampai 100.000. Lantas saya tanya kenapa mahal sekali itu anggrek. Dia bilang itu besar sekali, anggreknya lain dari yang lain, dia rumpunnya besar dan itu ada di pohon-pohon yang besar sekali gitu, sangat tinggi sehingga sulit sekali mengambilnya. Dia bilang karena saking sulitnya ya mereka tebang pohonnya. Ya saya langsung
langsung terkejut ya, hanya mengambil satu rumpun yang besar tadi ya, mereka tebang pohonnya. Setelah pohonnya jatuh, anggrek itu juga belum tentu selamat karena tertimpa pohon, sehingga dari rumpunan besar yang di atas pohon itu mungkin hanya 1-2 batang saja yang selamat yang mereka jual di tepi jalan. Dr. Ria begitu prihatin melihat banyaknya penebangan pohon secara ilegal. Pembukaan lahan dengan pembakaran ditambah pengambilan anggrek dari habitatnya secara paksa membuat kawasan hutan Danau Toba semakin menipis dan terancam longsor. Bencana ini mengancam kepunahan dari ribuan tanaman anggrek yang ada di kawasan Danau Toba. Saya tahu dari literatur ya, saya searching di internet ya. Saya tanya kepada kawan-kawan yang sudah berkecimpung sebelumnya ya tentang anggrek ini. Sebenarnya ada 2000-an ya, 2000-an anggrek spesies yang sekarang yang sudah terdata ya. Tetapi karena penebangan pohon ya, yang seperti tadi juga, yang karena dia tidak juga dirawat, diinjak-injak orang ya, orang-orang yang masuk ke hutan tanpa sengaja ini, itu akhirnya mereka hanya jenis-jenis ini hanya tinggal 800, dan diperhitungkan itu di sekitar Indonesia itu hanya tinggal 400 lagi. Dan saya tidak tahu di kawasan Danau Toba mungkin ada 400 ya, tapi saya coba ini dan saya yakin ada, karena dalam pencarian saya akhirnya ya itu kita sudah selama 3 tahun kita dapatkan hampir 200-an. Yang kita sayangkan di sini bahwa anggrek hutan ini ya ketika dia berbunga kan cantik sekali ya. Cantik karena dia berbeda dengan anggrek-anggrek hibrid yang ada di pasar-pasar ya. Anggrek hibrid itu gampang sekali didapatkan. Tapi kalau anggrek hutan memang harus di hutan. Kenapa dia dikatakan anggrek hutan? Karena habitatnya memang di hutan. Dan dia bisa hidup ketika habitatnya itu seperti hutan. Di hutan atau seperti hutan gitu. Nah kalau misalnya kita bawalah ke Medan, ke Jakarta. Nah itu kita harus punya konsekuensi yang harus menghutankan dulu lingkungan kita, baru dia baru bisa hidup gitu. Ya puluhan kali mungkin saya singgah di beberapa tempat, kalau saya lihat ada yang menjual anggrek hutan pasti saya berhenti antara Medan Perapat tadi. Mereka bercerita bahwa ada kolektor atau agen mungkin ya, agen dari Sumatera Barat, dari Jakarta yang memesan anggrek itu sampai mereka membawanya itu ke Padang ya, ke Jakarta itu sampai 1 truk. Jadi mereka itu siapkan sampai 1 truk, mereka kontak, mereka si agen tadi datang. Dan saya yakin itu dijual lebih mahal berkali lipat dari pedagang yang ada di tempat. Jadi memprihatinkan sekali. Dan saya pernah pergi ke salah satu taman anggrek di Jakarta, dan saya lihat sendiri tuh anggrek hutan itu dijualnya berapa ya. Misalnya seperti Grammatophyllum tadi atau anggrek macan tadi, yang 1 batang itu dijual oleh pedagang di sekitar 3 Balata, 3 Dolok itu hanya 70.000, yang mereka rasa itu udah mahal sekali ya. Padahal itu sampai di salah satu pedagang bunga di kota besar itu 1 juta, 1.200.000, 1.300.000 sampai 2 juta 1 batang, bayangkan. Serumpun anggrek yang berasal dari hutan Taman Eden 100 diberikan oleh seorang teman beberapa tahun lalu adalah awal perjuangan Dr. Ria untuk mendalami pengetahuan tentang anggrek hutan di kawasan Taman Eden 100. Itu bermula dari pemberian ya seorang teman kepada saya, karena dia tahu bahwa saya itu pemerhati anggrek hutan. Dia berikan kepada saya satu hadiah ya, itu hadiah itu berupa 1 anggrek hutan. Dia bilang kepada saya, anggrek yang sejenis ini sepertinya ada di Taman Eden. Baru saya minta informasi kepada dia, di mana sih Taman Eden itu. Nah saya pergi ke Taman Eden, dan singkat cerita akhirnya entah kenapa ya saya langsung tertarik kepada Taman Eden ini, dan saya berkenalan dengan Bapak Sirait ya, Opung saya panggil Oto Opung ya, yang sangat welcome menerima saya. Dan saya berkenalan dengan Marandus yang penerima Kalpataru ini, Marandus, dan si adiknya Michael. Nah, setelah berkenalan saya bercerita kepada mereka, saya tahu bahwa rupanya ternyata Taman Eden itu adalah satu taman yang selama ini dipergunakan ya untuk kegiatan-kegiatan lingkungan hidup. Pendakian pertama ke Bukit Taman Eden dilakukan bersama tim kecil pada September 2008
dipandu Michael Sirait, salah satu putra dari Bapak L. Sirait, pemilik Taman Eden 100. Nah, tapi dia mengatakan kepada saya sepertinya dia tidak mengenal ini ya, anggrek itu yang mana sih, anggrek hutan itu seperti apa gitu. Nah, saya kan udah punya literatur ya. Nah, saya kasih tahu buku-buku saya bawa, ini semua buku-buku saya bawa, ini saya tunjukkan ini anggrek, ini anggrek, ini anggrek gitu ya. Dan saya tunjukkan kalau ini batangnya seperti ini anggrek. Lantas baru dia teringat ya, karena dia kan sering naik ke atas membawa pendatang-pendatang ya untuk hiking, ya, untuk retreat gitu ya. Dan baru dia tahu, oh di sini ada sepertinya, di sini seperti ada. Jadi saya tahu bahwa mereka juga nggak tahu bahwa di Taman Eden ini banyak sekali sebenarnya anggrek, karena nggak kenal gitu ya. Karena bentuk daunnya kan berbeda-beda ya, aneh gitu, bukan seperti anggrek gitu. Nah, akhirnya saya ajak mereka naik ke atas. Pertama sekali saya bawa tim kecil untuk naik ke atas, mencoba melihat ya. Nah, ternyata itu luar biasa Taman Eden. Taman Eden itu selain dia punya tanaman-tanaman langka yang lainnya, mereka tanpa sadari, mereka itu juga mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, sesuai dengan namanya ya, Taman Eden. Jadi seperti taman yang diberikan Tuhan ya. Kita mulai masuk dari 900 ya. 900 di atas permukaan laut itu kita naik, itu sekitar 1 jam lah naik. Itu di tebing-tebingnya, di hamparan-hamparan tanah, ya di pohon-pohon itu semuanya penuh dengan anggrek. Tapi karena selama ini kan Michael nggak tahu ya bahwa itu anggrek gitu. Nah, setelah kita pergi ke sana, saya tunjukkan ini dia, ini anggrek, ini segala macam. Ini sepertinya anggrek gitu. Akhirnya kami melihat bahwa sebenarnya luar biasa ini anggrek. Banyaknya jenis anggrek yang ditemukan di dalam Taman Eden 100 melahirkan inspirasi bagi Dr. Ria untuk mendirikan Taman Konservasi Anggrek yang berfungsi untuk penangkaran anggrek hutan. Karena itu saya perlu contoh-contoh tanaman. Nah, contoh-contoh tanaman ini nih kami ambil satu jenis gitu ya, satu jenis. Saya ceritakan kepada Pak Sirait, kepada Opung tadi. Dia bilang, dia spontan mengatakan kepada saya, Kak, saya berikan tanah ini ada di kaki bukit ya, itu sekitar 1,6 hampir 2 hektar. Tanam kalian aja di sini, katanya gitu sama saya ya. Jadi saya langsung, ya Tuhan, saya bilang itu terima kasih kepada kebaikannya Bapak ini. Boleh silakan ditaruh di situ apa saja yang mau kalian tanam. Jadi kami putuskan itu tadinya dalam bentuk seperti hutan ya, tanah. Ini tanahnya bukan hutan lindung ya, ini memang tanah pribadi ya. Itu seperti hutan, semak belukar itu. Jadi dengan ini ya swadana ya, karena belum ada yang membantu kita sama sekali sampai sekarang juga belum. Kita buat itu seperti taman. Nah, supaya orang mau datang ke situ. Mulailah kita ambil tanam kembali di kaki bukit, dan kita tunggu dia sampai berbunga. Jadi seperti itulah terus. Jadi kalau misalnya ada dapat di jalan atau ada dapat di pas naik ke atas, diambil satu dimasukkan ke situ. Tidak pernah keluar dari Taman Eden. Nah, itu satu kecintaan kita ya, bahwa itu harus dilestarikan juga di bukit tersebut. Saya mulai sampaikan bahwa sepertinya kita deklarasikan ya, sesama kita saja kita deklarasikan ini harus dibentuk satu taman konservasi. Jadi kita buat forum peduli anggrek toba pada saat itu ya, kita aja yang di dalam itu yang menjadi pengurusnya, dan diresmikanlah itu resmi pada tanggal 14 Februari 2009 oleh saya minta kepada Ibu Delsi Torus sebagai tokoh masyarakat untuk membukanya pada hari Valentine ya pada waktu itu. Terima kasih Tuhan, akhirnya setelah perjuangan 3 tahun ya, hampir 4 tahun, akhirnya saya mendapatkan dari Menteri Kehutanan lewat Dinas Kehutanan di provinsi, akhirnya diberikan kepada saya SK untuk mengelola taman ya, taman konservasi non komersial. Saya senang sekali karena itu perjuangan sampai 3 tahun ya. Jadi terima kasih kepada Menteri Kehutanan. Perjuangan saya belum selesai. Saya harapkan ada yang meneruskan perjuangan ini, karena masih banyak anggrek-anggrek yang mengharapkan bantuan kita, pertolongan kita, karena mereka juga seperti berbicara kepada saya bahwa mereka itu tidak ingin punah. Jadi kita harapkan mereka juga suara mereka itu kita dengar. Tapaturema utata
While Orchid in Toba, sebuah buku hasil perjuangan panjang Dr. Ria dalam melestarikan anggrek hutan di kawasan Danau Toba. Terlahir dari perpaduan dua budaya, Nias dan Simalungun, Dr. Ria Talaumbanua menyimpan beragam potensi dan panggilan dalam melestarikan budaya Batak dan Nias. Saya terlahir sebagai putri Nias karena bapak saya orang Nias dan menikah dengan ibu saya yang orang Simalungun. Walaupun saya tinggal di Siantar dan hidup dan bekerja dan akhirnya bersuamikan seorang Batak, saya tidak lupa bahwa saya adalah putri Nias. Dan saya diingatkan kembali bahwa saya itu adalah putri Nias ketika pada waktu gempa, di mana saya ikut di dalam musibah tersebut yang 5 tahun yang lalu, di mana gempa Nias sangat hebat sekali, dan Tuhan izinkan saya untuk ikut di dalam peristiwa itu. Ketika saya sampai pukul jam 11 pagi dalam rangka tugas ke Gunung Sitoli, pada malam harinya jam 11 malam kejadiannya, dan saya berada di hotel bersama tim saya dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan akhirnya gempa itu terjadi dan teman saya meninggal pada saat itu, dan Tuhan selamatkan saya. Itu adalah suatu mukjizat karena kita lihat, kalau dilihat dari fotonya, dilihat dari kejadiannya, tidak mungkin saya hidup karena saya tertimpa di reruntuhan timbunan hotel berlantai 4. Tetapi Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatannya. Ini merupakan hidup saya yang kedua kalau saya sampaikan bahwa banyak arti dari semua ini karena saya tahu bahwa Tuhan mempunyai maksud tertentu bagi saya kenapa saya harus hidup pada saat itu. Sementara teman saya saja sudah meninggal ya. Artinya bahwa Tuhan inginkan saya juga peduli kepada tanah leluhur saya. Saya cinta Nias karena luar biasa sebenarnya. Ya, alamnya yang luar biasa sebenarnya lebih, kalau saya bilang ya, lebih hebat sebenarnya dari Bali. Karena dia sangat natural ya, tapi sampai saat ini pantainya, ombaknya, dan lingkungannya luar biasa. Tetapi saya sedih karena expose untuk Nias ini tidak ada. Kalaupun ada, dikatakan ada, tapi tidak maksimal. Sehingga dia walaupun sekarang sudah banyak kemajuan-kemajuan ya, tetapi masih tertinggal dari yang sebenarnya dia harus dapatkan. Dan ini saatnya saya harus berbuat. Tapi saya tidak tahu untuk apa pada saat itu. Ya, saya sering berulang-ulang kembali setelah gempa ke Nias dan sampai ke daerah-daerah pedesaan. Saya pergi ke sana dan melihat betapa kehidupan di kampung saya itu memprihatinkan. Like mother, like daughter. Susan Sarah Simanjuntak, putri Dr. Ria Talaumbanua, juga memiliki potensi luar biasa seperti ibunya. Kecintaannya terhadap fashion juga merupakan sebuah pesona bagi budaya Nias. Awalnya saya dan anak saya sangat suka fashion. Kami berdua itu saling kritik-mengkritik dalam soal fashion ya. Nah, kebetulan dia sekolah saat ini diterima di Singapura ya, di LaSalle College, khusus tentang fashion designer. Jadi dia tahu bahwa saya itu sangat senang dengan fashion, dan keterkaitan saya dengan fashion itu berlanjut menjadi lebih mendalami tentang tenun, terutama tentang di daerah-daerah tradisional. Karena ada kesempatan bagi saya ya untuk pergi ke luar daerah karena saya surveyor rumah sakit. Jadi ketika saya men-survey rumah sakit, saya berkesempatan untuk melihat semua tenun-tenun tradisional. Saya pikir kenapa sih orang Nias memakai batik Jawa gitu ya? Kenapa sih memakai batik orang lain? Kenapa sih pejabat-pejabatnya memakai batiknya kok batik Jawa gitu? Kenapa bukan budaya Nias yang dimasukkan ke dalam batik? Saya yakin bahwa ada sudah beberapa orang Nias yang mencoba membuat mengangkat budaya Nias di dalam batik, tetapi mungkin karena keterbatasan juga ya, itu belum terekspos betul. Bagaimana ya caranya ya supaya budaya Nias itu masuk ke dalam batik? Akhirnya ditangkap oleh putri saya, ya, dan dia tahu betul keinginan saya itu seperti apa. Dan luar biasa ketika saya memberikan beberapa ciri khas Nias ya,
dia bisa menangkapnya dan dijadikan dalam satu desain. Suzanne Sarah mengangkat ikon kebudayaan Nias. Burung beo Nias yang merupakan burung yang sangat khas dari Nias karena begitu pintar untuk menirukan ucapan atau suara-suara yang didengarnya. Burung beo Nias merupakan salah satu dari burung beo paling pintar dan dilindungi. Lompat batu, sebuah budaya tradisional Nias bagi setiap anak yang beranjak dewasa untuk melompati batu sebagai tanda kedewasaannya. Dan tari perang Nias, sebuah tari masyarakat Nias yang sangat heroik yang terus diabadikan hingga saat ini. Perisai, tombak, dan aksesoris lainnya. Dan penari wanita Nias dengan pakaian merah dan kuning yang sangat khas dan aksesoris mahkota emas di kepala. Rumah adat Nias juga sangat khas, berbeda dari rumah adat khas lainnya. Rumah adat beo Nias, alat-alat perang, baju dan mahkota penari putri Nias serta lompat batu merupakan motif batik karya Suzanne Sarah. Proses pembuatan batik Nias ini tidak terlepas dari bantuan Bapak Dwi yang luar biasa dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Ya, ini luar biasa ya. Ini ada dua kebudayaan di dalam diri kami, dalam keluarga kami yang akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia ya. Saya katakan ini bagi dunia karena satu saat saya yakin batik Nias maupun buku tadi ya, buku orchid saya ini akan mendunia misalnya contohnya. Dan ini tepat pada usia saya yang ke-50 tahun. Karena dari awal saya sudah, mulai dari umur 40 tahun saya sudah sampaikan, ketika saya umur 50 tahun, kalau Tuhan memberikan saya umur yang panjang, saya harus memberikan sesuatu, baik itu kepada orang tua saya ya, yang kebetulan orang tua saya, bapak saya Amazi Ria itu kawin dengan ibu saya itu pada tanggal 23 November. Tepat 1 tahun 23 November kemudian saya lahir. Itu merupakan satu hal yang tidak biasa, Dan itu sering saya syukuri bahwa saya lahir tepat pada hari perkawinan. Sehingga saat ini juga pada usia yang 50 tahun, apa yang saya buat ini tidak terlepas dari apa yang diberikan orang tua saya. Kedua-duanya sudah pergi, tetapi jasanya, nasihat-nasihat dan segala sesuatu yang disampaikannya kepada kami itu luar biasa. Dan itu yang membuat saya bisa seperti ini. Dan saya rasa di usia 50 tahun juga sudah saatnya kita memberi. Jadi hidup kita ini bukan lagi meminta, baik kepada negara ya, seperti Kennedy ya pernah berkata, jangan pernah ya bertanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah kepada dirimu apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Nah, ini saatnya memberikan kepada negara, walaupun saya bisa memberikannya pada di usia saya yang ke-50 tahun. Sebuah persembahan untuk negeri tercinta dari dua kebudayaan yang berbeda.